Selamat pagi saudara-saudara, kembali bertemu dengan perjalanan semesta di sapaan inspirasi pagi bersama saya Doni Setiawan. Hari ini Senin tanggalnya yang ke 19 Juli 2021. Seperti biasa saudara-saudara, sebelum kita mengawali hari ini, kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan sekaligus bersyukur atas hari yang baru, semangat yang baru, sukacita, harapan, tanggung jawab, dan semua yang baru dari Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah kehidupan yang baru di hari yang baru. Setelah sepanjang malam Engkau pulihkan, Engkau segarkan, Engkau jagai, Engkau lindungi kami. Kami menyambut hari anugerah Tuhan dengan sukacita, akan mendasari kehidupan sepanjang hari ini dengan sabda Tuhan. Mohon Tuhan menolong kami di dalam kami menghayati firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 7 ayat yang ke 18 sampai 19. 1 Samuel 7 ayat yang ke 18 dan 19 akan menjadi dasar dalam penghayatan sabda hari ini. Demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tema refleksi penghayatan sabda pagi ini adalah tentang rendah hati. Saudara-saudara, rendah hati itu lawan katanya sombong, congkak, angkuh. Rendah hati bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar statement, tapi sebuah perilaku yang di dalamnya menyadari siapa dirinya, di mana ia berada, dengan apa, dengan siapa, dan seperti apa harus bersikap, bertindak, berkata-kata. Di zaman sekarang ini agak sulit untuk menemukan spiritualitas rendah hati yang benar-benar tulus. Rendah hati yang benar-benar rendah hati. Karena masih sering di sana sini ditemukan statement yang nampaknya mau menunjukkan kerendah hatian, tapi sebenarnya adalah kesombongan yang tersembunyi. Tidak semua juga sih, tetapi nampaknya dalam dunia yang penuh dengan persaingan, dunia yang sangat cepat, dunia yang serba cepat, dalam dunia yang penuh dengan kompetisi ini, kerendah hatian atau tentang rendah hati menjadi sebuah pergumulan. Sekali lagi, ada yang berstatement, memberi pernyataan rendah hati, tapi sebenarnya sedang mencoba untuk bermanuver supaya kesombongannya tidak terlihat. Nah, bacaan Alkitab hari ini cerita tentang Raja Daud. Beberapa hari ini kita membaca dari kitab 1 Samuel, cerita tentang Raja Daud.
Nah, di 1 Samuel atau maaf di 2 Samuel 7 ayat 19-18 cerita tentang kisah Raja Daud yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, pasca mendapatkan banyak hal, pasca mendapatkan janji dari Tuhan, lalu mendapatkan anugerah baik upeti dari raja tetangga, baik kemuliaan sebagai raja, baik kesempatan untuk membangun bait Allah, Daud akhirnya sadar kalau kemarin kita perjalanan semesta mengajak untuk merefleksikan rasa malu yang positif. Sekarang kita atau perjalanan semesta akan mengajak saudara-saudara menghayati yang namanya rendah hati. Dan kita belajar dari Raja Daud. Raja Daud menyadari semua keadaannya, semua yang telah diterimanya, semua yang telah didapat di dalam hidupnya pada waktu itu. Lalu Daud sadar, siapa sih aku ini? Aku anak Isai, seorang gembala, anak yang bungsu di antara saudara-saudara, anak yang tidak terkenal awalnya. Namun karena dipilih Tuhan melalui proses yang panjang, melalui pergumulan yang luar biasa, akhirnya Daud sampai pada puncak kehidupan. Menjadi seorang raja, panglima perang, dengan segala fasilitas dan kemewahan, dengan segala kuasa dan penghormatan. Nah, Daud punya kesempatan untuk meniti jalan kesombongan, jalan keangkuhan, jalan keserakahan, jalan ketinggi-hatian. Tapi nampaknya Daud tidak memilih jalan itu, karena memang nampaknya Daud setuju dengan pendapat saya, hidup adalah pilihan. Daud memilih untuk rendah hati. Maka kerendahan hati itu diungkapkan dengan sebuah pertanyaan. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Hampir mirip dengan cerita Samuel, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Daud juga menghayati seperti itu. Siapa sih saya? Siapa sih keluarga saya kok sampai Tuhan izinkan sampai pada titik yang luar biasa. Nah, doa yang diungkapkan Raja Daud sangat rendah hati, sangat jujur. Bagi Daud, dia tidak layak mendapatkan anugerah itu. Bagi Daud, dia kagum, orang sekelas dirinya berharga di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara, hidup adalah perjalanan. Seperti air, seperti embun, seperti sungai. Ada asalnya dalam perjalanan dan pada akhirnya akan sampai pada tujuan akhir. Nah, sepanjang perjalanan itu kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mau memilih hidup dalam spiritualitas congkak, sombong, malas, arogan, atau memilih untuk spiritualitas rendah hati, tulus, ikhlas. Kalau mau memilih sombong, saya tidak punya saran. Tapi kalau mau memilih spiritualitas rendah hati, saran saya melalui perjalanan semesta ini adalah sadari dan lihat diri. Kalau kita diizinkan sampai di hari ini, sampai saudara mendengar renungan ini, itu karena anugerah Tuhan. Beberapa waktu kita mendengar deru ambulan, kabar duka, kematian, bahkan hampir setiap hari, hampir setiap jam. Dan kalau kita diizinkan sampai dengan saat ini, sampai dengan saudara mendengarkan sapaan ini, itu karena anugerah Tuhan. Siapakah kita? Maka mari kita membangun mentalitas, spiritualitas rendah hati. Kalau kita mendapatkan anugerah Tuhan, dalam bentuk apapun jangan sombong, jangan congkak, jangan sok berkuasa. Baik itu kepandaian, pengetahuan, pengertian,
kekayaan. Semuanya jalur licin untuk kita terjerembab pada kesombongan. Kesombongan selalu identik dengan kemarahan. Manakala kita tidak mendapatkan apresiasi atas apa yang kita beri, kita lakukan, kita marah, kita menuntut orang lain menghargai. Itu bukan tipikal rendah hati. Nah, tentang rendah hati ini mari kita senantiasa belajar. Mari kita jadikan pilihan kehidupan. Dan biarlah itu mengalir seperti sungai, seperti air, seperti nyanyian alam yang menuju pada keindahan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat meniti jalan rendah hati meskipun berliku dan terkadang sulit dipahami. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ajari kami Tuhan untuk memiliki sikap dan sifat rendah hati. Ajari kami untuk menghayati siapa diri kami di tengah-tengah kehidupan bersama dengan ciptaan Tuhan yang lain. Dan berkatilah kehidupan kami. Berkatilah semesta ini dalam segala jerih juang dan pergumulan. Kami merasakan cemas, takut, khawatir atas apa yang terjadi belakangan ini. Namun di balik semuanya ini kami mencoba untuk memahami. Tuhan mengizinkan semuanya untuk mendidik kami supaya kami menyadari siapa kami di hadapan Tuhan. Ampuni keserakahan kami Tuhan sebagai manusia. Ampuni kecongkakan kami sebagai manusia. Ampuni keangkuhan kami sebagai manusia yang seringkali terlalu pongah atas kemampuan kami. Dengan senyum dan sukacita kami akan menghayati hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan pagi, inspirasi pagi di channel Perjalanan Semesta. Selamat meniti hari, tetapi sebelumnya sekali lagi untuk saudara-saudara yang sempat mampir di channel Perjalanan Semesta, jikalau saudara merasa terberkati, terhibur, terinspirasi, silahkan subscribe, like, comment, dan share supaya banyak orang tersapa Perjalanan Semesta atau tersapa channel Perjalanan Semesta di sapaan inspirasi pagi. Selamat pagi, selamat melanjutkan perjalanan.